Anda kembali di 60 Menit Special Report. Saudara, penolakan terhadap iuran wajib tapera yang dibebankan kepada pekerja tak kunjung reda. Pasalnya, tak hanya menambah beban finansial para pekerja, ekonom menilai tapera justru lebih menguntungkan pemerintah. Akankah pelaksanaan tapera diundur? Untuk kebermanfaat kita rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan dan keadilan para unsur-unsur itu. Penolakan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera terus menggema. Ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek demo menolak kebijakan iuran tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 6 Juni lalu. Tidak ada kepastian untuk mendapatkan rumah. Harusnya namanya program tapera, begitu pensiun dapat rumah. Pertanyaan kita, di mana lokasi perumahannya? Daya beli masyarakat termasuk buruh lagi turun karena upah naiknya rendah di bawah inflasi. Di tengah daya beli yang turun, kok dipotong lagi? Berat. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia juga protes kebijakan iuran tapera yang diterapkan pemerintah. Asosiasi Pengusaha Indonesia mempertanyakan asas tapera yang disebut tabungan, namun diwajibkan pemerintah pada pekerja dan pemberi kerja. Suara sumbang rencana penerapan iuran tapera juga datang dari kalangan ojek online. Senada, pengemudi ojek daring menilai tapera akan menjadi masalah finansial baru di tengah penghasilan harian yang tak menentu. Ada pemotongan gaji itu ya kita sangat tidak setuju bagi ojol, semua ojol, karena kan pendapatan kan kita tidak menentu gitu. Kan udah banyak masalah kan, potongan ini, potongan BPJS dipotong, ini dipotong ya kan, itu harus dimusyawarahkan kembali. Harus bijak, harus bijak. Nggak setuju sih ya karena udah banyak potongan kan. Gojek ada BPJS, apa sih namanya yang TK itu yang kecelakaan itu. Udah ada potongan juga kan. Rumah sih belum, cuma kan di daerah saya rumahnya. Iuran tapera akan memotong 3% penghasilan seluruh pekerja di Indonesia, baik dari sektor formal maupun informal. 2,5% dibebankan ke pekerja, sisanya 0,5% ditanggung instansi atau pemberi kerja. Sementara, sektor informal yang disebut sebagai pekerja mandiri harus menanggung penuh potongan 3% dari penghasilan per bulan. Iuran tapera ini pun wajib bagi pekerja yang belum maupun tengah mencicil kredit kepemilikan rumah atau KPR. Jika pekerja atau pemberi kerja tak tertib membayar iuran tapera, ada sanksi yang menanti. Dalam peraturan tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera, pekerja mandiri yang tak bayar iuran akan diberi sanksi peringatan tertulis sebanyak 2 kali. Tapi, peraturan ini tak mengatur sanksi bagi pekerja yang terikat instansi. Sementara, bagi pemberi kerja yang tak tertib membayar iuran tapera akan dikenakan sanksi bertahap seperti peringatan tertulis, denda administratif jika tak mengindahkan peringatan tertulis, publikasi ketidakpatuhan pemberi kerja, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Namun, peserta tapera tak serta-merta bebas mengajukan pembiayaan perumahan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya, peserta tapera wajib aktif menyetor iuran atau menabung minimal 12 bulan sebelum mengajukan pembiayaan perumahan. Peserta berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah dan prioritas bagi peserta yang belum memiliki rumah. Melalui pembiayaan tapera, peserta dapat mengajukan pembiayaan perumahan dengan down payment atau uang muka 0%. Peserta yang mengajukan pembiayaan untuk KPR akan diberi bunga 5%. Jangka waktu pembayaran untuk rumah tapak hingga 30 tahun, sedangkan rumah susun 35 tahun. Selanjutnya, BP Tapera memberikan maksimal limit kredit antara 166 juta rupiah hingga 240 juta rupiah tergantung wilayah. Untuk wilayah Jabodetabek, kredit yang diberikan maksimal 185 juta rupiah. Sementara, bunga untuk pembiayaan kredit bangun rumah atau KBR senilai 5% dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Maksimal kredit berbeda tergantung zonasi, yakni 132 juta rupiah untuk zona 1 dan 171 juta rupiah untuk zona 2. Pembiayaan tersebut meliputi rumah dengan luas lantai antara 21 meter persegi hingga 48 meter persegi, serta luas tanah maksimal 200 meter persegi. Lalu, pembiayaan kredit renovasi rumah atau KRR melalui tapera dapat mencapai 88 juta rupiah untuk zona 1 dan 114 juta rupiah untuk zona 2.
Badan Pengelola Tapera, BP Tapera menyebut, iuran Tapera dapat diambil peserta saat masa pensiun atau berhenti dari tempat kerja. BP Tapera menambahkan, semakin banyak peserta berpartisipasi dengan prinsip gotong royong, semakin pendek waktu antrean kepemilikan rumah peserta Tapera. Sesuai PP-nya, itu pesertaan setelah 12 bulan, nabung 12 bulan, baru bisa mengajukan fasilitas KPR. Dan masa tunggunya, itu sudah kita simulasikan, ya setelah 1 tahun, itu nggak akan sampai 1 tahun. Setelah, yang penting harus 1 tahun dulu loh ya, baru bisa mengajukan KPR. Nah, housing queue-nya, itu tidak sampai 1 tahun. Dan itu tergantung dari pertama, maturity profile dari peserta yang akan pensiun, harus kita sediain, harus kita balikin. Ya. Dan juga banyaknya penabung mulia. Jadi semakin banyak peserta, prinsip gotong royongnya akan semakin jalan. Karena likuiditasnya semakin gede, sehingga semakin housing queue-nya akan semakin pendek. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Selyos, Bima Yudhistira menganalisis, jumlah kredit melalui Tapera belum mampu menjawab tantangan penyediaan perumahan masyarakat. Ini kan menjadi salah satu preseden ya, bahwa sebelumnya pernah ada program-program perumahan rakyat, lokasinya jauh, dari segi kualitas fisik hunian atau rumahnya sebenarnya juga tidak terlalu layak, jadi fasilitas pendukungnya juga belum tersedia. Inilah yang membuat masyarakat menjadi kritis ya terhadap Tapera ini. Jadi belum ada visualisasi Jabodetabeknya sebelah mana, berapa jauh misalnya dari pusat kantor atau perkantoran, berapa jauh dari pusat transportasi publik, dan limit yang diberi kan memang relatif kecil. Ini juga jadi pertanyaan, model tipe hunian seperti apa yang bisa di-cover oleh Tapera ini. Nah, selain itu juga sudah ada FLPP, sudah ada banyak pemberian kredit misalnya PR untuk masyarakat berpendapatan rendah. Itu kan harusnya itu yang didorong dengan bunga yang lebih murah untuk bunga floatingnya. Ya kita bisa bilang bahwa ya untuk hunian yang layak sepertinya akan berada di atas ya nilai dari 185 juta. Dan kalau simulasinya 5 juta rupiah saja penghasilan per bulan selama 30 tahun itu dipotong untuk Tapera, saya pikir untuk uang mukanya juga masih terlalu kecil. Selain iuran Tapera, masyarakat pun harus menanggung kenaikan tarif pajak pertama nilai atau PPN sebesar 12% mulai tahun depan. Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira menilai, pemerintah lebih untung dari implementasi Tapera. Bima memandang dana yang terkumpul bisa digunakan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota negara atau IKN. Jadi setiap dana yang dikumpulkan pemerintah dan merupakan dana publik itu kan nanti akan ada manajer investasi dan nanti diinvestasikan di portfolio. Nah, portfolio yang paling besar dari beberapa dana publik sebelum adanya Tapera pun ini adalah di surat utang negara atau surat berharga negara. Sehingga dari situ bisa menutup defisit anggaran, dana dari surat utangnya pun tidak menutup kemungkinan digunakan untuk proyek infrastruktur termasuk IKN. Jadi kalau ada yang klaim Tapera tidak ada kaitannya dengan IKN, secara langsung memang tidak ada investasi Tapera ke IKN, tapi secara tidak langsung melalui pembelian surat utang sebenarnya dananya diputar untuk proyek bisa jadi salah satunya IKN. Di tengah polemik kebijakan iuran Tapera, muncul hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap pengelolaan dana Tapera 2020-2021. Sebanyak 124.000 pensiunan peserta Tapera belum menerima dana. Dari hasil konfirmasi BPK kepada PT Taspen dan Badan Kepegawaian Negara, total dana yang belum disalurkan mencapai 567,5 miliar rupiah. Sebagian pensiunan peserta Tapera yang masih aktif faktanya telah meninggal dunia. Pasca terungkap ke publik, BP Tapera menyatakan telah mengembalikan dana peserta Tapera kepada ASN yang sudah pensiun. Seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti oleh BP Tapera. Semua hak kepesertaan yang menjadi substansi temuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaannya berakhir yang ASN yang pensiun ya. Sudah kami laporkan ke BPK tindaklanjutnya, kemudian telah dinyatakan selesai oleh BPK. Sementara itu, dalam rapat paripurna DPR Selasa 4 Juni lalu, DPR meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat mengusut dana Tapera. Jika pengelolaan dana Tapera terbukti janggal, DPR mendesak pemerintah cabut kebijakan iuran Tapera.
Saya juga merekomendasikan mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk usut tuntas terhadap dana-dana yang tadi saya sebutkan di atas, dan kemudian menyelidiki juga kemungkinan keterkaitan atas terjadinya indikasi investasi fiktif yang dilakukan oleh PT Taspen senilai kurang 1 triliun. Jangan-jangan nih nyambung masalahnya. Karena ketika kami tanya di Komisi 6 soal dana pensiun, Taspen karena mitra Komisi 6 menyatakan aman, lalu uang investasi itu uang mana? Apakah uang hari tuanya atau uang tapera? Kalau ini semua tidak dibenahi carut-marutnya oleh pemerintah, maka saya menyatakan sikap tadi meminta pencabutan pembatalan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 dengan perubahan junto PP nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Gaduh polemik Tapera, pemerintah pun angkat bicara. Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite Tapera Basuki Hadi Mulyono justru menyesalkan kebijakan Tapera yang seakan tergesa-gesa. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Akankah iuran Tapera jadi solusi memenuhi kebutuhan rumah rakyat? Atau berujung beban dan lahan baru praktik korupsi?